Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Dr. I Gusti Ngurah Putra Gunadi, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dr. Bagosari Pratnyana Dwi Suta Negara, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dr. Iwayan Sutarmawan, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dr. Imade Junior Rina Arte, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dr. Imade Putra Swiantara, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dr. Ketut Erna Bagiari M. Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. IKD Susila Suryadharma M. Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Hendi Wirawan M. Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dr. Made Satria Yuda Dewangga M. Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dan Dr. Iputu Agus Wismantara, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi dan selamat berbahagia kami ucapkan kepada para pembicara dan seluruh peserta simposium hari ini. Berjumpa kembali dalam rangkaian acara The 9 Bali Cardiology Update 2020 dengan tema Present and Future Challenges in Cardiovascular Care. Bali Cardiology Update ke-9 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Perki Cabang Bali. The 9 Bali Cardiology Update 2020 berfokus pada tantangan yang akan dihadapi saat ini dan di masa depan dalam bidang kardiologi. Untuk tahun ini, dikarenakan masih berlangsungnya pandemi COVID-19, maka simposium diadakan dengan cara yang berbeda, yaitu melalui online via Zoom, namun hal tersebut tidak mengurangi makna acara kita hari ini. Sebelum memulai acara, mari kita dengarkan sambutan dari Chairwoman Backup ke-9, yaitu Dr. Ketut Erna Bagiari M. Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kepada Dr. Ketut Erna Bagiari M. Biomed, spesialis jantung dan pembuluh darah, waktu dan tempat dipersilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ketua Perki Cabang Bali, Dr. Imade Junior Rina Arta, SPJP Konsultan. Yang kami hormati, sejawat Perki Bali, para pembicara, moderator, dan peserta, para sponsorship acara backup. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas rahmat dan karunia beliau, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat, guna diselenggarakannya acara Bali Cardiology Update ke-9. Bali Cardiology Update merupakan acara ilmiah tahunan dari Perki Cabang Bali, kali ini yang ke-9 di tahun 2020, di mana akan memberikan perkembangan terkini tentang penyakit kardiovaskular. Tema backup kali ini adalah Present and Future Challenge in Cardiovascular Care. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, maka kali ini kami untuk pertama kalinya hadir secara virtual. Acara backup kali ini diadakan selama 6 hari di dalam 2 minggu ke depan, yaitu pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 dan 18 sampai 20 Desember 2020. Acara terdiri dari 4 workshop dan 8 simposium. Pembicara backup berjumlah 44 orang, di mana 9 diantaranya adalah guest speaker. Total peserta backup kali ini ada 293 peserta, di mana terdiri dari 22 dokter spesialis, 252 dokter umum, 4 perawat, dan 15 orang mahasiswa. Rekan sejawat yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini izinkan saya selaku Ketua Backup yang ke-9 di tahun 2020 ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara, narasumber, peserta, para sponsor, dan panitia backup yang 2020 karena atas peran dan kontribusinya acara backup dapat terlaksana dengan baik. Kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan atau hal yang kurang berkenan bagi para peserta, pembicara, ataupun para sponsor sekalian. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kita sebagai tenaga kesehatan harus tetap semangat dan optimis bisa melewati masa pandemi ini dengan tidak boleh lelah menerapkan protokol kesehatan.
Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan acara saya serahkan kepada MC. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Dr. Ketut Erna Bagiari, MBiomed, spesialis jantung dan pembuluh darah atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Perki Cabang Bali, Dr. Imade Juniorina Arta, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, yang sekaligus akan membuka acara Backup ke-9 tahun 2020. Kepada Dr. Imade Junior Rina Arta, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, waktu dan tempat kami persilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas rahmat dan karunia beliau kita dapat berkumpul di sini guna diselenggarakannya acara 9 Bali Cardiology Update yang akan diselenggarakan secara virtual, dan saya mewakili Perki Bali dan panitia mengucapkan terima kasih kepada para senior sejawat atas sumbangsinya menjadi garda terdepan di dalam menangani pandemi COVID-19. Dan saya juga mengucapkan bela sungkawa sebesar-besarnya kepada sejawat yang gugur di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Acara ini merupakan acara kami yang diselenggarakan dengan rutin tiap tahunnya, dan kali ini akan diselenggarakan dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pandemi yang masih kita hadapi. Tema backup tahun ini adalah Present and Future Challenge in Cardiovascular Care, di mana selain simposium yang diadakan hari ini dan besok, juga telah kami selenggarakan 2 workshop pada tanggal 11 Desember 2020. Adapun workshop yang kami selenggarakan adalah Acute Coronary Syndrome, Basic Echo Course in Congenital Heart Disease, the first virtual pediatric cardiology echocardiography course. Dan 2 workshop lagi yang akan kami laksanakan minggu depan, yaitu pada tanggal 18 Desember 2020. Penyakit kardiovaskular terus berkembang pesat, terutama dalam bidang diagnostik, terapeutik, sehingga diperlukan pengetahuan terkini dan terdepan untuk dapat mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit kardiovaskular. Pendekatan integratif dalam penata laksanaan penyakit kardiovaskular sangatlah diperlukan untuk dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Kegiatan Bali Cardiology Update ini bertujuan untuk mengajak peserta dan semua yang berperan, baik dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan tenaga medis lainnya, untuk mendapatkan informasi terkini yang berguna terkait dengan penyakit jantung dan vaskular, sehingga dapat mencegah, menurunkan, dan menangani penyakit jantung, khususnya di masa pandemi ini. Bapak dan Ibu dan peserta simposium, dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Perki mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara, pembicara, dan narasumber, peserta, para sponsor, dan panitia Bali Cardiology Update ke-9 2020. Karena tanpa kontribusi dan perannya, acara ini tidak akan terselenggara dengan baik. Saya atas nama Ketua Perki juga meminta maaf apabila masih ada kesalahan atau hal yang tidak berkenan bagi para peserta, pembicara, ataupun para sponsor sekalian. Semoga hal tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi kami dan dapat kami perbaiki untuk acara kami selanjutnya. Kami mengharapkan acara ini akan berjalan dengan lancar, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan penyakit corona. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan bersama ini, saya sebagai Ketua Perki Cabang Bali, membuka acara Bali Cardiology Update ke-9, 2020.
Terima kasih kepada Dr. Imade Juniorina Arta, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, atas sambutan dan pembukaan acara. Mari saat ini kita masuk ke acara inti, yaitu simposium yang pertama dengan topik aritmia. Simposium ini akan dipimpin oleh moderator Dr. Ikade Susilo Surya Dharma, MBiomed, spesialis jantung dan pembuluh darah, dengan 3 pembicara yaitu Dr. Imade Putra Swiantara, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dilanjutkan oleh Dr. Bagus Ari Pratnyana Dwi Sutanegara, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dan pembicara terakhir yaitu Dr. Iputu Agus Wismantara, spesialis jantung dan pembuluh darah. Simposium pertama akan dipimpin oleh moderator Dr. Ikade Susilo Surya Dharma, MBiomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau lahir di Bangli tanggal 13 Agustus 1977, menempuh pendidikan sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Udayana, kemudian dilanjutkan menempuh pendidikan dokter spesialis jantung di Fakultas Kedokteran Udayana. Saat ini beliau aktif sebagai staf pengajar di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FK Udayana RSUP Sanglah. Baik, untuk selanjutnya acara akan diserahkan ke moderator pada Dr. Ikade Susilo Surya Dharma, MBiomed, spesialis jantung dan pembuluh darah. Dipersilahkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia 9 Bali Kardiologi Update yang sudah mengundang saya untuk jadi moderator di topik pertama dari simposium rangkaian 9 Bali Kardiologi Update. Jadi ini adalah topik simposium pertama. Jadi tema dari simposium pertama itu adalah tentang aritmia. Jadi ada 3 speaker nanti yang akan bicara di simposium pertama ini. Jadi 3 speaker itu adalah pembicara-pembicara yang sudah sangat ulung di bidangnya, bukan jatuh ya. Pembicara pertama itu nanti saya akan perkenalkan pembicara pertama. Pembicara pertama adalah role model saya, mentor saya, Dr. Putra Swiantara, Dr. Made Putra Swiantara. Beliau tamat di Dokter Umum Universitas Udayana tahun 2006. Beliau selesai pendidikan kardiologi di Universitas Indonesia FKUI tahun 2013 dan melanjutkan fellowship tentang elektrofisiologi di Melbourne dan selesai tahun 2015. Untuk mempersingkat waktu, beliau akan membicarakan tentang paroxysmal atrial fibrillation, the risk and management challenge. Waktu untuk Dr. Putra adalah dari jam 9.25 sampai jam 9.45. Kepada Dr. Putra, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Susilo, rekan saya yang satu kantor, kita selalu bercanda ya. Tidak mungkinlah menjadi role model kalau beliau adalah senior saya semenjak kerja dari dokter umum. Baik, teman sejawat sekalian, selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam situasi yang sehat dan berbahagia. Di dalam masih era COVID ya, belum selesai, nggak selesai 9 bulan. Dan kita mengadakan acara ini dengan harapan tetap dapat berbagi bersama sejawat sekalian tentang ilmu-ilmu yang terbaru di bidang kardiologi. Pada kesempatan pagi ini saya membawakan topik yang mudah-mudahan teman-teman belum bosan ya, tentang atrial fibrilasi. Dari dulu kayaknya kalau saya ada backup ngomongnya nggak jauh-jauh dari atrial fibrilasi. Kenapa? Karena ada alasan tertentu juga. Karena memang ini adalah suatu penyakit yang sangat penting. Kita ingat sebagai pesan sponsor dulu ya dari perhimpunan saya, Indonesian Heart Rhythm Society, kita sebenarnya sudah mengeluarkan panduan tata laksana guideline yang terbaru versi bahasa Indonesia tahun 2019. Yang teman-teman sejawat bisa dengan mudah download, unduh sendiri di website INAHRS. Sebagian besar apa yang saya sampaikan hari ini ada di dalam pedoman tata laksana tersebut. Langsung saja tentang atrial fibrilasi. Mungkin Pak Monik kalau melihat atrial fibrilasi itu yang mana sih? Yang EKG-nya seperti ini. Nah, kalau nggak ada EKG-nya gimana? Tetap kata kuncinya yaitu pada irregularitasnya ya. Jarak antara satu QRS dengan QRS yang lain itu tidak teratur, itulah atrial fibrilasi. Dan atrial fibrilasi itu penyakit yang mendunia, bukan cuma di Indonesia saja tentu saja. Dan bisa teman-teman lihat di sini di peta bahwa
kalau semakin maju negaranya, ya, developed country terutama, semakin banyak angka prevalensinya. Yaitu paling tinggi yang merah-merah ini lebih dari 900 per 100 ribu populasi, itu ada di area benua Amerika terutama. Dan di situ banyak populasi tua dan sebagian benua Eropa tentunya. Kita di mana? Kita masih relatif tengah-tengah, ya. Ada sekitar 600 sampai 700 kasus per 100 ribu populasi. Untuk di Bali dengan populasi penduduknya sekitar 4 juta, dengan kata lain seharusnya ada sekitar 25 ribu pasien yang menderita atrial fibrilasi. Nah, kalau kita mengira-ngira dari apa yang kita jumpai di poliklinik, di rumah sakit saat ini masih jauh dari angka tersebut. Yang artinya bahwa banyak sekali sebenarnya kejadian atrial fibrilasi ini seperti fenomena gunung es. Banyak yang belum tiba atau belum berhubungan dengan fasilitas kesehatan. Kemudian kalau kita bicara atrial fibrilasi, tentu saja lagi-lagi atrial fibrilasi itu sangat common. 1 di antara 3 orang ya dalam umur sampai 55 tahun bisa akan kena paroxysmal AF. Lebih banyak pada kaum kami laki-laki, ya itu sudah nasib. Yang penting kami tidak sempat pakai hamil segala ya. Kemudian di antara orang-orang yang tua tentu saja tambah banyak karena dia adalah termasuk penyakit yang degeneratif. Serta semakin banyak penyakit yang lain, komorbid yang lain, dia juga kejadiannya atau prevalensinya juga sangat tinggi meningkatnya. Artinya kalau punya penyakit lain seperti hipertensi, diabetes dan sebagainya, maka itu akan juga meningkatkan risikonya menjadi lebih tinggi lagi untuk terkena atrial fibrilasi. Dan kalau kita ngomong atrial fibrilasi, tidak mungkin kita nggak ngomongin stroke. Karena di mana-mana kalau kita ngomong atrial fibrilasi, kekhawatiran kita sebagai tenaga medis nomor 1 adalah bagaimana dengan risiko stroke-nya. Sekedar mengingatkan bahwa risiko stroke itu meningkat pada orang-orang dengan fibrilasi atrium itu 5 kali lipat. Artinya kalau orang dengan punya riwayat fibrilasi atrium, 5 kali lipat dibandingkan orang normal risiko untuk mengalami suatu kejadian stroke. Dan di antara orang-orang yang mengalami stroke, ya, diperkirakan sekitar 1/6-nya atau sekitar 15% itu akibat atau terkait dengan fibrilasi atrium. Jadi stroke dan fibrilasi atrium itu sebenarnya 2 topik yang selalu perlu dibicarakan bersama-sama. Dan di sini kita lihat mungkin slide-nya agak kompleks. Di sini banyak tulisan kecil-kecil, mohon maaf. Tapi pada intinya prinsipnya adalah atrial fibrilasi adalah suatu penyakit yang multifaktorial dan yang berhubungan dengan begitu banyak kondisi lain. Ya, mulai dari gagal jantung itu yang terdekatnya ya, karena pasien dengan gagal jantung itu juga bisa memiliki atrial fibrilasi dan sebaliknya, hingga konsumsi alkohol ya. Konsumsi alkohol yang berlebihan terutama ya, itu juga berhubungan dengan atrial fibrilasi, hingga ke hal-hal yang mungkin kita tidak terlalu concern, yaitu seperti obstructive sleep apnea, di mana diagnosa obstructive sleep apnea itu meningkatkan risiko orang untuk mengalami atrial fibrilasi hingga 2 kali sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita sepele menganggap pasien dengan keluhan ngorok ya, ngorok berat, sering ngantuk-ngantuk gitu, padahal mungkin dia memiliki episode sleep apnea. Kemudian kaitan dari atrial fibrilasi dengan gangguan-gangguan irama yang lain, tentu saja atrial fibrilasi karena dia tidak teratur kontraksi jantungnya, itu bisa berpotensi menyebabkan gagal jantung. Dan begitu dia terjadi bersamaan atrial fibrilasi dan gagal jantung, maka disitulah kejadian stroke, gangguan kognitif, demensia, depresi, kualitas hidup yang lebih rendah, hingga berujung pada mortalitas menjadi semakin tinggi. Saking pentingnya atrial fibrilasi di dunia medis, terutama di dunia kardiologi, maka guideline-nya bisa kita telusuri ya, guideline-guideline yang terbaru mulai sejak 2010 itu hampir 1-2 tahun sekali muncul guideline internasional yang baru. Hingga yang terakhir sekali saat ini yang kita banyak gunakan sebagai referensi adalah guideline ESC 2020 tentang atrial fibrilasi. Dan ini seperti saya sudah tunjukkan tadi adalah milik Perki dalam bahasa Indonesia yang saya rasa akan sangat bermanfaat untuk dijadikan referensi buat teman sejawat sekalian. Nah, sesuai judul topik saya hari ini adalah tantangannya apa? Itu risikonya. Tadi risiko dari atrial fibrilasi. Saya tidak akan bahas dengan detail, kita sudah sering bahas sebelumnya bahwa stroke merupakan risiko yang tertinggi buat atrial fibrilasi. Nah, sekarang tantangannya di mana? Tantangannya saya bagi menjadi pertama tantangan diagnostik. Sebagai judul ini adalah kita ngomongin malah masalah paroxysmal atrial fibrilasi.
Dan kita tahu sesuai namanya, diterjemahkan saja paroksismal, dia adalah gangguan irama yang hilang timbul. Nah, susahnya kita mendiagnosis penyakit apapun yang hilang timbul. Di rumah pasien ada keluhan, dia ganti baju ke dokter atau ke UGD, sampai di UGD, apa yang terjadi? Keluhannya sudah hilang, tidak berdebar lagi, dokternya memeriksa dengan seksama, tidak menemukan kelainan sama sekali. Jadi apa penyakitnya? Itu yang sering menyebabkan dia under diagnosis, karena dia memang di awal-awal perjalanannya dia bersifat paroksismal. Nah, seiring perjalanan waktu nanti baru dia akan mulai persisten, tambah menetap ya, lebih dari seminggu bisa periode AF-nya, kemudian sehingga suatu hari nanti akan ujung-ujungnya menjadi permanen. Dan progresivitas ini seringkali pada sebagian besar pasien itu tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa di-reverse. Kebanyakan yang bisa kita lakukan adalah menunda, memperlambat, sama halnya dengan penyakit-penyakit kronis lainnya. Jadi kita harus selalu menganggap atrial fibrilasi itu satu kontinuum, sama seperti hipertensi, kencing manis, di mana apa yang kita bisa lakukan secara medis adalah memperlambat progresivitas dan berusaha mencegah komplikasinya. Namun secara alamiah perjalanan penyakitnya memang sudah jelas akan berujung pada permanen AF. Hal yang berikutnya adalah gimana kita mendeteksi. Nah, tantangan diagnosisnya. Nomor satu yang sebenarnya saya rasa sangat kurang masih edukasinya baik kepada teman sejawat sendiri maupun ke masyarakat awam adalah untuk merasakan nadi sendiri. Ya, nanti saya tunjukkan slide-nya, menari itu motif atau itu slogan yang saat ini sedang dipush oleh Perki bersama Kementerian Kesehatan. Bagaimana kita harus mengedukasi masyarakat seluas-luasnya untuk merasakan nadi sendiri. Itu adalah diagnosis awal yang paling murah, paling gampang, ya, bisa diajarkan kepada semua orang tanpa perlu biaya sama sekali, pembelian alat dan sebagainya. Yang lain adalah saat ini alat tensimeter yang sederhana ya, atau oximetri. Zaman COVID semua orang beli oximeter ya, laris di Tokopedia, suka kosong stoknya karena semua takut desaturasi gara-gara kena COVID. Nah, itu juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat ya. Kalau pasien sering mengecek nadi sendiri di rumah, alat-alat tensi modern itu seringkali kebanyakan sudah berisi indikator yang mencurigai suatu aritmia. Jadi itu bisa kita gunakan pada saat anamnesis atau kita edukasi ke pasien untuk memperhatikan alat-alat yang dia gunakan di rumah apakah ada gejala-gejala irregularitas dari irama jantungnya. Yang berikutnya tentu saja aplikasi handphone zaman sekarang. Siapa sih yang nggak punya handphone? Ya, dari strata yang tertinggi sampai terendah rata-rata semua pegang handphone, dan di handphone banyak aplikasi-aplikasi gratis yang menggunakan sistem apa yang kita kenal sebagai photo flash thermogram, yaitu berdasarkan kamera yang built-in atau ada pada handphone tersebut untuk mendeteksi gangguan irama jantung. Kemudian ada ada Apple Watch ya, ada jam ya, maaf saya sebut merek jadinya, ada jam-jam digital yang sudah punya fitur built-in untuk mendeteksi EKG. Ada juga alat-alat tersedia, alat-alat lepasan yang di Tokopedia juga ada, alat EKG single atau alat EKG sederhana yang bisa digunakan sendiri tanpa harus melalui atau berobat berkonsultasi ke dokter. Jadi ini yang kita sering tekankan dan ingatkan pada teman sejawat sekalian, menari, meraba nadi sendiri. Relatif gampang dan sangat penting untuk diedukasi, terutama untuk kelainan-kelainan yang bersifat paroksismal seperti atrial fibrilasi. Diagnostik lain adalah tentu saja seringkali ketemu pada saat dirawat inap. Atrial fibrilasi secara insidental sering ketemu. Pasien datang ke UGD karena mual muntah, dipasang di monitor, diobservasi UGD, kelihatan kok iramanya nggak teratur. Itu juga sering terjadi. Ada alat-alat yang dikenakan di rumah, biasanya pada olahragawan yang punya, jam-jam yang secara spesifik memang untuk mendeteksi aritmia, Holter yang biasa kita gunakan dan sering kita resepkan pada pasien untuk mendeteksi aritmia-aritmia, tapi tentu saja ada pembatasan waktu, berupa patch, varian dari Holter monitor juga, cuman dia bisa lebih lama, biasanya bisa sampai 2 minggu, dan cenderung biasanya waterproof, serta yang paling mahal tentu saja untuk mendiagnosa ada yang kita sebut sebagai implantable cardiac monitor atau implantable loop recorder atau ILR. Kalau ini pemasangannya memerlukan operasi kecil untuk memasukkan implan ya di bawah kulit yang bisa beroperasi hingga 1-2 tahun. Nah di guideline INAH-HRS itu sudah ada standar apa saja yang perlu dilakukan atau evaluasi kalau kita mendapati pasien yang
dengan atrial fibrilasi. Secara singkat saya sampaikan sini, saya tunjukkan teman-teman sejawat terutama di fasilitas primer, pastikan gejalanya seperti apa, diagnosa penyertanya kira-kira apa, faktor risiko penyakit jantung yang mendasari. Jangan lupa pakai stetoskop, dengarkan apakah ada gangguan valvular, karena itu juga sering berhubungan dengan atrial fibrilasi. Kemudian sebagai pemeriksaan standar tentu saja EKG. Perhatikan apakah ada tanda-tanda penyakit lain di EKG seperti hipertrofi ventrikel kiri yang bisa kita lihat dari EKG-nya. Apakah ada gelombang Q patologis yang mensuggest bahwa pasien pernah mengalami infark miokard dan sebagainya. Dan ada beberapa pertanyaan yang istilahnya wajib harus ditanyakan kepada pasien-pasien tersebut. Saat dia muncul keluhannya seperti apa? Apakah nggak teratur atau cepat sekali atau seperti apa? Apakah ada yang memicu? Apakah satu episode itu bisa berjam-jam dan seterusnya? Ya, itu hal-hal yang poin yang perlu ditanyakan. Bagian terakhir dari presentasi saya adalah mengenai tantangan manajemen. Ya, bagaimana mengelola pasien-pasien dengan atrial fibrilasi itu juga merupakan tantangan tersendiri. Kita lihat di sini dalam satu grafik, mohon maaf lagi-lagi tulisannya agak kecil, tapi mesti bisa lihat nanti dari copy slide-nya akan bisa disediakan oleh panitia dalam format PDF. Jadi ini adalah rangkuman perkembangan di dunia atrial fibrilasi dalam 2 dekade terakhir kira-kira ya. Jadi bagaimana pengobatan ACE inhibitor, farmakologis ya, bagaimana beta blocker itu juga bisa mengurangi insidensi AF, kemudian yang berbasis prosedur, tindakan-tindakan ablasi, perkembangannya, bagaimana evidence-nya dan sebagainya. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Nah, saya lagi-lagi menekankan untuk tata laksana yang optimal pada semua pasien AF, pastikan medical history-nya lengkap. EKG 12 lead itu pasti. Pemeriksaan lab sederhana sudah langsung sebagai teman sejawat dokter umum. Coba diperiksakan fungsi tiroid dan fungsi ginjal, elektrolit dan darah lengkap untuk memastikan tidak ada yang kita lewati. Kemudian referensi atau rujukan untuk dilakukan ekokardiografi USG jantung untuk memastikan struktur jantung apakah ada kelainan atau tidak. Itu pada semua pasien AF ya. Pada semua pasien AF itu standar yang harus dilakukan. Nah, pada beberapa populasi tertentu, subset populasi tertentu mungkin kita perlu Holter monitor, echo transesofageal, CT angio untuk melihat apakah ada komponen iskemia dan sebagainya. Dan secara follow up jangka panjang maksudnya, tentu saja dia memerlukan koordinasi dengan tim atau kardiologis untuk melakukan monitoring jangka panjang supaya kita mengoptimalkan semua faktor risiko yang ada bagi pasien tersebut. Jadi kalau disingkat ada istilah ABC dalam perawatan AF. A yang utama ya, gampang diingat, A antikoagulasi. Ya, kalau ngomongin AF selalu ingat perlu antikoagulan atau tidak. Tapi itu bukan topik utama dari presentasi saya pagi ini. Teman-teman saya yakin sudah paham juga tentang atrial fibrilasi. Yang kedua adalah symptom control, better symptom control. B-nya adalah better symptom control. Bagaimana kita mengelola gejala yang dialami oleh pasien. Apakah pasiennya mengeluhkan rasa palpitasinya, apakah dia memang sering takikardi, masih sering takiaritmia, artinya AF dengan rapid ventricular response dan sebagainya. Pastikan obat-obatannya adekuat. Dan yang terakhir sebagai faktor yang tidak kalah pentingnya adalah komorbiditasnya jangan dilupakan. Karena atrial fibrilasi ini penyakit yang sangat berkorelasi dengan hipertensi, diabetes, koroner, merokok, alkohol, obesitas itu juga termasuk. Jadi semua faktor-faktor tersebut yang kadang-kadang suka bercanda bilang sama pasien ya, apa yang mesti dilakukan dok, apa yang nggak boleh dimakan dan sebagainya, itu sebenarnya sudah pengetahuan umum kan ya. Pola hidup sehat, jaga berat badan ideal, olahraga teratur, buah sayur yang seimbang dan sebagainya. Itu tetap tugas kita sebagai dokter, tenaga medis harus memotivasi pasien secara terus-menerus. Jadi kalau secara keseluruhan ya ini yang kita sebut dari konsep ESC 2020 adalah manajemen AF secara terintegrasi, dan menurut saya yang di Indonesia yang kita masih sangat kurang dan bisa kita tingkatkan bersama adalah sebagai fondasi dasarnya. Kita lihat ini yang paling bawah, tapi sebenarnya ini adalah fondasi dasarnya. Yaitu bagaimana komunikasi yang jelas antara perawatan primer, fasilitas primer dengan sekunder.
Nah, kami di PRQ sebagai kardiolog itu adalah fasilitas sekunder, bahkan tersier kadang-kadang. Nah, teman-teman sejawatlah sebagai dokter umum yang bertugas di lapangan sebagai fasilitas primer itu sebenarnya perlu menjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Kita sebenarnya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam hal komunikasi antara dokter umum dengan dokter spesialis. Sayangnya di kita kebiasaan masyarakat masih sangat jelas ya. Kalau udah sakit jantung ya udah ke spesialis jantung, ngapain ke dokter umum lagi? Padahal itu secara konsep sangat salah. Itulah yang menyebabkan 25.000 pasien atrial fibrilasi di Indonesia banyak yang belum punya akses pada fasilitas kesehatan atau belum tersentuh pelayanan kesehatan. Karena kalau hanya mengandalkan kardiolog, jumlah kardiolog terlalu sedikit untuk bisa memenuhi kebutuhan pelayanan pasien-pasien tersebut. Topik kecil yang sedikit saya sentuh juga adalah masalah rate dan rhythm control yang sering menjadi dilema dan pertanyaan. Jadi kalau pasien ketemu AF perlu dirubah sebagai sinus lagi atau dibiarin aja? Artinya kita kasih obat untuk melambatkan aja supaya pasien nggak bergejala atau perlu kita balik atau kembalikan ke sinus? Penelitian yang besar rata-rata menunjukkan dan meta-analisis menunjukkan sebenarnya masih tidak jelas ada manfaat dari rhythm control dibandingkan rate control. Karena kedua-duanya sama aja, kurang lebih sami mawon. Mau di rate control, mau di rhythm control, secara umum dia akan menyebabkan irama yang outcome yang sama, mortalitas dan morbiditasnya tidak jauh berbeda. Nah, yang membedakan adalah slide-nya maaf, mungkin hilang ya. Oke. Sempat ada pemadaman listrik, ternyata di broadcast-nya juga hilang. Saya kira di studio aja. Oke. Mungkin saya lanjutkan sedikit sambil kita kembalikan. Ya, jadi kurang lebih sama, tidak ada perbedaan yang signifikan antara rate dan rhythm control. Namun, ada penelitian yang terbaru yang baru saja rilis tahun 2020 ini, di tahun ini, yaitu yang disebut sebagai penelitian AFNet ya, yang dia melihat apakah tata laksana atau rhythm control yang early atau dini pada atrial fibrilasi itu memperbaiki outcome atau luaran pasien. Nah, berita gembiranya adalah yang saat ini cukup antusias disambut oleh para elektrofisiologis terutama, bahwa mereka yang dikoreksi dengan awal, artinya yang segera dipulihkan ke irama sinus, itu ternyata mendapatkan benefit mortality. Jadi cardiovascular death, stroke atau hospitalisasi pada orang-orang yang di-convert dengan kata lain rhythm control, tidak dibiarkan dalam atrial fibrilasi, itu ternyata memiliki outcome yang lebih baik. Dengan kata lain, secara sederhana, kalau bisa dinormalkan, normalkan saja. Itu preferensi kita terutama pada subset pasien tertentu. Nah, terus kalau menormalkannya pakai apa? Farmakologi. Ya, kita tahu apapun iramanya, apapun aritmianya, biasanya kita suka pakainya amiodaron. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sekilas mengingatkan bahwa selain amiodaron yang memang beredar luas di Indonesia, kita punya juga sebenarnya obat lain. Kalau yang nggak dikotain, nggak ada di Indonesia masalahnya ya. Propafenon kita punya, dan itu adalah alternatif yang perlu teman-teman kenal dan perlu teman-teman ketahui. Dan dari guideline sendiri sudah menyatakan bahwa pil dalam saku atau pil daku istilahnya, propafenon itu adalah agen yang di-prefer atau sebenarnya diprioritaskan. Bahkan lebih baik daripada amiodaron dalam mengkonversi atrial fibrilasi secara rawat jalan. Jadi propafenon juga ditempatkan, ada tempatnya di berbagai guideline ya, spesifik bersama dengan amiodaron, terutama pada pasien-pasien tanpa kelainan struktural. Pada pasien-pasien dengan AF yang akut itu juga jelas ya, propafenon itu dibandingkan placebo mengkonversi atau menormalkan irama kembali ke sinus lebih baik. Untuk maintenance jangka panjang juga ya, dalam tempo 3-4 bulan itu juga propafenon jelas mempertahankan irama sinus dengan lebih baik. Waktu konversi juga dibandingkan antara amiodaron dengan propafenon ya, itu kelihatan bahwa sedikit superior malah propafenon dalam mengkonversi atrial fibrilasi jangka pendek. Sebagai penutup, saya rangkumkan bahwa atrial fibrilasi masih sangat sering terjadi. Jangan lupa itu dengan kejadian yang di bawah radar kita semua. Diagnosisnya memerlukan ketelitian baik dari anamnesis dan tentu saja pemeriksaan penunjang. Setidaknya EKG, walaupun kita bisa mencurigai dari pemeriksaan fisik dengan cukup memegang nadi saja.
Kemudian kontrol irama berdasarkan evidence yang terbaru sepertinya memiliki kelebihan untuk tata laksana pasien-pasien fibrilasi atrium. Dan jangan lupakan propafenon sebagai salah satu terapi alternatif yang ada di Indonesia sebagai obat antiaritmik yang bisa mengkonversi atau mengontrol atrial fibrilasi, terutama untuk pasien-pasien rawat jalan tanpa kelainan struktural jantung. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Matur suksma. Halo, terima kasih Dr. Putro yang sudah membawakan materinya dengan sangat jelas dan pastinya selalu menarik. Saya aja sampai bengong-bengong ngeliatin kalau beliaunya lagi bicara. Jadi yang bisa kita rangkum atau simpulkan bahwa banyak sebenarnya pasien-pasien dengan atrial fibrilasi yang masih tidak terdiagnosa. Apalagi pada pasien-pasien dengan paroksismal atau kadang-kadang aja dia berdebar. Jadi sering-sering raba nadi sendiri kalau ada berdebar, dan tips juga buat dokter jantung, dokter umum yang bekerja di layanan primer, kalau ada pasien datang dengan keluhan berdebar dan lihat EKG-nya normal, belum tentu pasien itu tidak ada keluhan. Coba lakukan pemeriksaan lanjutan berupa Holter monitoring. Tentunya untuk sesi ini jelas banyak pertanyaan dari teman-teman sejawat yang ada di rumah masing-masing. Jadi saya persilakan nanti menulis di chatbox di Q&A. Jadi kalau ada pertanyaan nanti kita akan bahas terakhir di sesi yang terakhir. Dan yang perlu diingatkan bahwa semua tidak selalu aritmia itu obatnya adalah amiodaron. Banyak pilihan obat yang lain dan salah satunya adalah ritmonerm, propafenon. Jadi nama dagangnya ritmonerm. Untuk mempersingkat waktu, jadi di simposium pertama ini ada topik yang kedua, itu tentang tips dan trik dari manajemen supraventrikular aritmia. Itu yang akan dibawakan oleh senior saya, Dr. Bagus Ari Pradjana, Dwi Sutenegara, spesialis jantung konsultan. Beliau adalah Kepala Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu RSUP Sanglah. Saat ini beliau juga Kepala Divisi Divaskular, bagian kardiologi FK Unded. Beliau memulai pendidikan dokter umumnya di Universitas Udayana tahun 1992 dan beliau juga melanjutkan pendidikan dokter spesialis jantungnya di tahun 2002. Beliau juga seorang kardiologi intervensional. Untuk mempersingkat waktu, jadi saya persilakan kepada Dr. Bagus Ari, waktu 20 menit dari sekarang. Selamat pagi. Hari ini saya mendapat tugas untuk membawakan tentang tips and tricks in managing supraventricular arrhythmia. Kita tahu bahwa aritmia itu terjadi pada beberapa mekanisme, ya. Yang jelas karena adanya satu automaticity yang merangsang timbulnya satu aritmia, disebut dengan abnormal automaticity, trigger activity, unidirectional block, and re-entry. Supraventricular arrhythmia, kalau tergantung lokasinya, bisa terdiri dari 3 macam, yaitu SA node. Pada bradyarrhythmia akan muncul sinus bradyarrhythmia, sinus bradykardi, sick sinus syndrome. Kalau takikardi akan muncul sinus takikardi. Kemudian pada atrium, dia akan muncul satu atrial premature beat atau atrial flutter, atrial fibrillasi, dan vokal atrial takikardi, multivokal atrial takikardi. Kalau pada AV node, bisa menimbulkan satu conduction block, junctional escape rhythm, dan paroxysmal reentrant takikardi. Nah, pada sick sinus syndrome, kita lihat di sini pada sick sinus syndrome atau sinus node dysfunction, tampilan klinisnya atau manifestasi klinisnya bisa berupa bradycardia, sinus arrest, atau sinoatrial exit block, ya. Nah, sebelah kanan ini adalah contoh EKG-nya, tampilannya akan seperti ini, ya. Diagnosis dan manajemen dari sinus node dysfunction, yang pertama tentu akan kita melihat apakah pasien ini stabil atau tidak. Kalau dia menjadi takikardi, kita akan berikan antiaritmia, ya, sesuai dengan algoritma ini. Kemudian diferensial diagnosis dari neuro QRS takikardi bisa berupa atrial fibrillasi, vokal atrial takikardi atau atrial flutter dengan bermacam AV blocknya, kemudian multivokal atrial takikardi. Atrial fibrillasi satu proses significant burden pada pasien
Yang paling kita khawatirkan pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi adalah timbulnya suatu emboli dengan resiko terjadinya satu stroke. Ya. Tampilan klinis satu atrial fibrilasi bisa berupa rapid ventricular rate, ya, yang kita sebut dengan rapid ventricular response. Kemudian risiko stroke itu bisa terjadi karena adanya kumpulan darah di daerah left atrial appendage yang disebabkan karena adanya satu trombus. Ya. Nah, terapi utama atau evaluasi dari atrial fibrilasi tentu adalah EKG 12 lead, ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh guideline dari European Society Cardiology. Ya. Kemudian untuk tata laksananya, tentu kita kembali melihat apakah pasien mengalami satu gangguan dari hemodinamik. Kalau itu terjadi, tentu pilihan yang pertama adalah dilakukannya satu electrocardioversion. Nah, kalau seandainya pasien tidak mengalami satu gangguan hemodinamik, kita bisa lakukan rate maupun rhythm control. Pilihan rate control bisa menggunakan calcium channel blocker ataukah IV amiodaron. Rhythm control kita hanya ada pilihan satu macam pilihan, yaitu amiodaron intravenous. Kemudian tata laksana dari atrial fibrilasi yang pertama tentu adalah pencegahan stroke dan pencegahan risiko perdarahan akibat dari terapi tersebut. Ya, kita mengacu ke skor yang disebut dengan CHA2DS score untuk stroke-nya, kemudian S-bleed score untuk bleeding-nya. Ya. Untuk prevensi dari stroke tersebut, untuk pencegahan emboli, kita bisa pilihannya adalah vitamin K antagonis atau non vitamin K antagonis atau terapi trombotik lainnya. Yang kedua yang adalah rate control, kita bisa pilihannya ada beberapa untuk rate control. Ya, kita bisa menggunakan pacing rhythm atau ablasi atau menggunakan terapi, bisa menggunakan digoxin atau yang lainnya. Untuk rhythm control kita bisa gunakan cardioversi untuk mengembalikan atrial fibrilasi menjadi normal sinus rhythm. Kemudian risk factor, kita untuk pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi selain melakukan rate control maupun rhythm control, kita juga melakukan penanganan terhadap faktor risiko yang mendasarinya, menurunkan berat badan, kemudian mengatur pola aktivitas, penggunaan alkohol dan kafein itu juga harus diatur. Kalau pasien mengalami satu hipertensi, diabetes, heart failure atau coronary disease atau sleep apnea, itu pun harus dia tangani sesuai dengan kelainan yang mendasarinya. Ya. Kemudian tampilan klinis dari satu atrial takikardi dengan rate atrial atau gelombang P 100 sampai 240 kali per menit. Inilah tampilannya. Ya. Ada EKG akan terlihat seperti ini. Kemudian tata laksana, kalau seandainya pasien dengan kondisi hemodinamik yang stabil, tentu kita bisa pilihannya adalah bisa berikan adenosin. Kalau tidak efektif, kita bisa pilihannya verapamil atau diltiazem. Kalau tidak juga efektif, kita bisa tambahkan dengan flecainide atau butilit. Kalau ini juga tidak efektif, kita pilihannya adalah synchronous cardioversi. Ya. Multifocal atrial takikardi biasanya muncul pada pasien-pasien usia tua dengan COPD, eksacerbasi akut dari COPD atau heart failure. Ya. Jadi multifocal atrial takikardi ini bisa merupakan gambaran dari satu peningkatan mortalitas dari kondisi pasien tersebut. Ya. Tampilan klinis dari multifocal atrial takikardi, suatu irregular dari irregular atrial rhythm dengan rate antara 100 sampai 150 kali per menit, kemudian gelombang interval P ke P atau P ke R-nya sangat bervariasi dan biasanya terdiri dari lebih dari 3 macam morfologi gelombang P. Ya. Multifocal atrial takikardi, contoh tampilan seperti ini. Di sini kita lihat bentuk dari gelombang P yang berbeda-beda. Ya. Tata laksananya adalah tentu kita mengatasi kondisi yang mendasarinya, COPD ataukah yang lainnya. Untuk terapi, pilihannya bisa menggunakan beta blocker atau calcium channel blocker atau yang lainnya. Ya. Junctional escape rhythm atau accelerated junctional rhythm, ini bisa yang paling utama dari kelainan ini adalah tentu melakukan terapi terhadap kelainan-kelainan yang mendasarinya. Junctional escape rhythm bisa disebabkan karena severe sinus bradycardia, sinus arrest, high grade AV block, hiperkalemi, atau kalau penyebabnya adalah obat bisa karena beta blocker, calcium channel blocker, kemudian digitalis intoxicity. Ya. Jadi kita harus tahu di sini bahwa semua terapi-terapi antiaritmik itu adalah juga proaritmik, sehingga kalau kita memberikan satu antiaritmik, kita harus siap menghadapi satu aritmia yang lain yang kemungkinan timbul akibat obat tersebut. Ya.
Kemudian tampilan dari satu junctional bradycardi ada rate-nya kurang dari 40 kali per menit. Kemudian junctional escape rhythm dengan rate 40 sampai 60 kali per menit. Accelerated junctional rhythm dengan rate 60 sampai 100 kali per menit. Junctional tachycardy dengan denyut nadi atau rate lebih dari 100 kali per menit. Tampilan EKG-nya seperti ini. Di sini kita lihat gambaran dari junctional escape rhythm-nya. Ya. Atrioventricular block ini bisa kena ada beberapa macam ya. Jadi di sini disebutkan ada AV block derajat 1, AV block derajat 2, type 1, dan AV block derajat 2, type 2, dan AV block derajat 3 ya. Tata laksana dari atrioventricular block adalah seperti ini. Kita bisa ikuti tabel ini ya. Saya tidak jelaskan secara detail lagi. Kemudian pada pasien-pasien dengan AV block yang morbid type 2 atau ke atas, yang terutama adalah melakukan suatu terapi pacing ya. Kita bisa menggunakan yang temporary pacemaker pada fase awal atau permanent pacemaker untuk kelanjutannya ya. AV nodal reentrant tachycardy ya, kita bisa lihat di sini bentuknya seperti ini ya. Dengan kriterianya adalah pseudo air deflection pada lead V1, pseudo S wave di inferior lead ya, ada nodes di lead AVL dan pseudo air di AVR ya. Kemudian tata laksananya ini kita bisa lihat ya pada algoritma ini, pada yang akut maupun yang kronik itu memiliki ada beberapa perbedaan ya. Atrioventricular reentrant tachycardy atau AVRT ya. Jadi biasanya terjadi karena impuls di atrium ke ventricle, jadi satu gangguan ya. Tata laksananya kembali kita melihat apakah VRT ini satu fase yang akut ataukah yang kronis ya. Kita bisa ikuti algoritma ini ya. Nanti kalau seandainya ada VNRT yang paling terakhir pada keseluruhan, dan kita bisa berikan verapamil atau diltiazem sesuai dengan disampaikan oleh guideline. Ini masuk ke kelas 2A ya. Untuk terapi cardiovascular effect dari calcium channel blocker ya, kita ketahui bahwa pada pasien-pasien dengan gangguan aritmia, fungsi dari calcium channel blocker tentu adalah menurunkan denyut nadi ya. Kemudian dihidropiridin itu tidak direkomendasikan. Kalau non dihidropiridin ini lebih kuat efeknya untuk menurunkan denyut nadi ya. Kemudian profil klinik antihipertensi dan angina pectoris, kalau kita menggunakan satu verapamil yang low acting adalah kontrol denyut nadi, kontrol heart rate pada saat istirahat jauh lebih bagus, kontrol denyut nadi atau kontrol tekanan darah pada saat aktivitas fisik itu pun bagus ya. Kemudian secara keseluruhan kemampuan untuk mengontrol denyut nadi dan heart rate dalam 24 jam jika kita bisa lihat di sini cukup baik ya. Hipertensi dan aritmi, kita tahu bahwa hipertensi itu cenderung kedepannya akan mengalami satu aritmia ya, kalau tidak tangani dengan baik. Bisa berupa ventricular aritmia atau dari atrial aritmia. Yang paling sering adalah atrial fibrillasi. Hal ini bisa terjadi akibat dari pembesaran atau penebalan daripada ventricle maupun atrium ya. Sehingga pilihan yang pertama pada pasien-pasien ini kita bisa pilihan menggunakan beta blocker atau terapi non dihidropiridin atau calcium channel antagonis ya. Nah, kalau kita mengacu ke guideline yang dikeluarkan dari European Society Cardiology pada neuro-QRS tachycardy, kita bisa pilihannya menggunakan intravena verapamil atau diltiazem. Itu diberikan kalau seandainya vagal manuver dan adenosin gagal. Di sini sebutkan kelasnya 2A dengan level evidence-nya B. Nah, pada rekomendasi terhadap fase akut dari neuro-QRS tachycardy, kalau timbul pada saat penderita, di sini pilihan verapamil atau diltiazem sebaiknya diberikan kalau vagal manuver dan adenosin gagal ya. Kalau kita bandingkan efikasi dan safety dari verapamil dengan diltiazem pada atrial fibrillasi dengan flutter atau rapid ventricular response, sebutkan bahwa penggunaan verapamil dibandingkan diltiazem memberikan heart rate control yang lebih baik, kemudian risiko komplikasi yang lebih rendah ya. Dan efikasi dari verapamil pada paroxysmal supraventricular tachycardy mangkal diltiazem memberikan efek yang jauh lebih bagus ya. Di sini kita tahu bahwa sediaan verapamil yang ada adalah golongan isoptin ya, baik isoptin yang 80 mg
kemudian isopin yang jangka panjang yang 240 mg ya. Kemudian isopin yang SR 240 mg sekarang sudah masuk di BPJS ya, di Jaminan Kesehatan Nasional ya. Hal ini pun sudah tertuang di dalam pedoman tata laksana fibrilasi atrium non valvular yang dikeluarkan oleh Perki ya, bahwa penggunaan disoptin dan ritmoner masuk dalam pedoman tata laksana ini ya. Disoptin SR 240 untuk obat kendali laju atau rate control jangka panjang. Ritmoner sebagai pilihan terapi dengan dosis 450 sampai 600 mg dapat mengkonversi irama atrial menjadi irama sinus dalam waktu 3 jam. Kesimpulan bahwa diagnosis dari supraventricular arrhythmia masih cukup sulit ya. Jadi kita harus memiliki satu strategi yang sesuai untuk menangani ini. Kemudian pilihan rate control atau rhythm control seharusnya menjadi satu pilihan terapi dalam menangani supraventricular arrhythmia. Terapi-terapi pilihan masih sarankan penggunaan verapamil ya. Kita tahu bahwa verapamil kalau kita bisa menggunakan yang jangka panjang akan memiliki efek yang jauh lebih bagus dalam tata laksana arrhythmia ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Bagus yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan menarik. Seperti yang dibilang sama Dr. Bagus, jadi banyak tips and trick dalam diagnosis dan manajemen dari supraventricular arrhythmia. Dan sekali lagi kita di sini bisa tarik kesimpulan bahwa tidak selalu apapun aritmianya amiodaron obatnya, banyak pilihan obat-obat yang lain, dan malah obat-obat yang lain itu merupakan pilihan yang lebih didahulukan atau di-prefer ketimbang pemberian amiodaron. Untuk sesi berikutnya dari topik aritmia ini, selanjutnya akan kita dibahas tentang case study oleh pembicara ketiga, Dr. Agus Wismantara. Dr. Agus Wismantara adalah dokter jantung di Rumah Sakit Ganesha saat ini. Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Udayana, S1 dokternya tahun 2008. Beliau menyelesaikan magister biomedik dan kardiologi, spesialis jantungnya tahun 2016 di FK UNUD, Universitas Udayana. Beliau juga sempat jadi dokter di Rumah Sakit Pendidikan Udayana dari tahun 2017 sampai 2018. Beliau akan membawakan beberapa studi kasus tentang topik aritmia yang sering dijumpai oleh teman-teman sejawat semuanya. Dan kalau nanti ada kepada teman-teman sejawat ada pertanyaan, boleh ditulis di chat box atau Q&A. Nanti kita akan bahas di sesi terakhir. Pada Dr. Wismantara, saya persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Jadi selamat pagi, hari ini saya akan membawakan case studies mengenai kardia-aritmia. Jadi teman-teman peserta backup kali ini nanti bisa ikut berpartisipasi. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada selama presentasi ini. Jadi kita mulai saja ya. Kasus pertama, di mana seorang laki-laki umur 56 tahun misalnya datang ke praktek Anda untuk melakukan medical check-up tahunan. Kemudian Anda melakukan pemeriksaan fisik dan Anda dapatkan denyut nadinya irregular. Oleh karena itu Anda kemudian melakukan pemeriksaan EKG dan didapatkan hasil sebagai berikut. Oke, silahkan dilihat EKG-nya dulu. Jadi gambaran apakah EKG ini? Silakan dijawab. Jadi teman-teman peserta bisa ikut berpartisipasi menjawab. Oke, sudah ada jawaban yang masuk nampaknya. Iya. Oke. Jadi ternyata sebagian besar menjawab dengan benar ya. Jadi karena baru saja dibahas tadi, gambaran EKG tadi adalah gambaran atrial fibrillation ya, atau AF atau AFib. Tapi masih ada juga yang menjawab salah, beberapa hanya ya sebagian kecil saja. Jadi kita bahas EKG-nya ya. Jadi
Kembali ke slide. Oke. Jadi bagaimana sih definisi dari atrial fibrilasi? Jadi kalau kita mengacu pada definisi dari ESC, atrial fibrilasi itu merupakan tachyarrhythmia supraventricle dengan ciri-ciri interval R ke R-nya adalah irregularly irregular. Kemudian tidak ada gelombang P yang berulang dan adanya aktivasi irregular dari atrial ya. Jadi kalau kita lihat ke EKG yang tadi, jadi kalau teman-teman lihat ada tanda panah merah itu menunjukkan jarak interval dari R ke R-nya. Jadi kita lihat gelombang R-nya atau kompleks QRS-nya. Jadi gampang sekali karena kompleks QRS adalah yang paling jelas terlihat di EKG. Jadi kita lihat ada jarak yang pendek, ada juga jarak yang panjang. Dan kalau kita perhatikan lebih jelas lagi tidak ada gelombang P yang nampak ya. Jadi kalau dilihat seperti gambaran ya inilah yang namanya fibrilasi ya. Jadi tidak ada gelombang P dan dari sana kita bisa menegakkan diagnosis EKG ini menjadi atrial fibrilasi. Oke. Jadi setelah kita diagnosis pasien yang dengan AF, jadi bagaimana tata laksana selanjutnya? Jadi kita kalau ngomongin tata laksana AF tadi sudah sempat dibahas oleh Dr. Putra, kita akan mengacu pada guideline yang terbaru ya dari European Society of Cardiology tahun 2020. Di sana sudah keluar guideline manajemen AF yang terbaru. Nah, apa bedanya guideline ini dengan guideline-guideline sebelumnya? Jadi ada satu perbedaan atau satu yang baru ya. Jadi kalau pada kita lihat rekomendasi yang di bawah ini, yang rekomendasi yang 2A warna kuning ini ada yang disebut kita harus melakukan assessment yang terstruktur bagaimana karakteristik dari AF pada pasien kita. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi struktur characterization of AF itu dibagi menjadi 4S oleh guideline ESC yang terbaru. Jadi yang S yang pertama adalah resiko stroke atau stroke risk, yang kedua adalah symptom severity, yang ketiga adalah severity of AF burden, dan yang terakhir adalah substrat severity. Jadi ada 4S. Nah, untuk teman-teman GP yang penting adalah S yang pertama atau stroke risk ya. Jadi itu merupakan yang paling penting yang harus di-assess ketika ketemu pasien AF. Tadi sudah sempat dijelaskan sedikit oleh Dr. Putra. Jadi kita bahas lebih lanjut ya. Jadi secara umum penanganan AF itu harus menggunakan penanganan yang terintegrasi ya, atau integrated AF management, yang mana kalau disingkat itu gampangnya dengan ABC pathway ya. Seperti tadi sempat dibahas, ada 3 langkah penting dalam penanganan AF. Apa saja itu ABC itu? Jadi A itu adalah pemberian antikoagulan atau avoid stroke, bagaimana kita mencegah kejadian stroke pada pasien AF. Yang kedua, bagaimana kita mengontrol keluhan pasien AF menjadi lebih baik, better symptom control, entah menggunakan rate control saja atau bisa juga dengan rhythm control. Dan yang terakhir adalah cardiovascular risk factor and concomitant disease detection and management. Jadi kalau ada penyakit penyerta yang lain atau faktor risiko yang lain juga harus dikontrol ya. Nah, yang paling penting tentunya adalah yang A ini ya, makanya disebutkan paling pertama bagaimana kita mencegah kejadian stroke ya. Jadi untuk menata laksanakan pencegahan stroke pada pasien AF, pertama yang kita harus ketahui adalah bagaimana risiko stroke pada pasien tersebut. Jadi bagaimana cara kita mengakses risiko stroke pada pasien AF? Kita menggunakan yang namanya CHAD-VASc score ya. Jadi CHAD-VASc score ini adalah akronim dari masing-masing C-nya ini misalnya kepanjangannya adalah congestive heart failure, H hypertension, A umur, age, dan seterusnya. Jadi kita pertama kita gali lagi riwayat pasiennya. Misalnya pada kasus yang tadi laki-laki 56 tahun dengan AF, kita temukan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik lebih lanjut bahwa pasien memiliki riwayat hipertensi,
tensi saat ini 140/90 mm Hg dengan pengobatan rutin amlodipin 5 mg per hari. Tidak ada riwayat stroke atau TIA, tapi pasien juga memiliki riwayat diabetes mellitus dengan pengobatan insulin. Pasien tidak memiliki penyakit jantung koroner atau penyakit arteri yang lainnya. Pasien juga tidak ada tanda atau riwayat gagal jantung. Jadi setelah kita gali dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, nanti kita bisa tinggal masukkan saja ke tabel chart fast ya. Jadi kalau teman-teman lupa apa saja kepanjangan dari chart fast itu, tinggal dibuka saja di Google apa saja komponen dari chart fast. Biasanya juga ada aplikasi yang berisi kalkulator chart fast langsung ya. Jadi kita masukkan saja komponen-komponen dari chart fast tadi, pasien tadi. Jadi C-nya adalah apakah ada congestive heart failure. Kalau ada kita kasih nilai 1, kalau tidak ada kita kasih nilai 0. H-nya adalah hypertension, kebetulan ada kita kasih 1. A yang pertama adalah umur di atas 75 tahun. Jadi kalau ada umur di atas 75 tahun kita harus kasih 2. Khusus untuk umur 75 tahun, tapi karena pada pasien ini umurnya masih di bawah 75, kita kasih skor 0, ada diabetes kita kasih skor 1, kemudian tidak ada stroke atau TIA sebelumnya kita kasih 0. Kita lanjutkan ke skor selanjutnya, tidak ada vascular disease kita kasih 0. Umurnya kalau 65 sampai 74, kalau dia berumur di range itu kita kasih 1, tapi karena ini masih di bawah 65, skornya 0. Dan pada pasien ini jenis kelaminnya laki-laki, skor untuk seks kategori juga 0. Jadi kita dapatkan total skor dari pasien ini chart fast-nya adalah 2. Selanjutnya setelah kita mengevaluasi chart fast score, kita juga harus mengevaluasi risiko bleeding-nya ya, menggunakan yang namanya Hasbled score ya. Hasbled score-nya ini sama juga adalah kepanjangan dari masing-masing huruf-huruf tersebut. Jadi nanti bisa langsung dicari saja kalkulatornya, tinggal dimasukkan saja ada atau tidak. Kebetulan pada pasien ini tidak ada semua, jadi poinnya 0 semua, sehingga total Hasbled score-nya adalah 0. Oke, jadi selanjutnya pada pasien ini, jadi bagaimana tata laksana pencegahan stroke-nya? Kita jumpai laki-laki umur 56 tahun, chart fast score-nya 2 dan Hasbled score-nya adalah 0. Silahkan mungkin teman-teman peserta ikut berpartisipasi menjawab. Oke, jadi masih ada mix jawabannya. Jadi ada yang menjawab pasiennya risiko rendah, ada yang menjawab pasiennya risiko tinggi. Jadi mana jawaban yang benar? Kembali ke slide mungkin. Oke, jadi pada pasien ini dengan chart fast score sama dengan 2 dan umur dan dengan jenis kelamin laki-laki, kita kategorikan pasien mengalami risiko tinggi untuk kejadian stroke, jadi harus diberikan antikoagulan ya. Oke, jadi apa saja faktor risiko terjadinya stroke pada pasien AF bisa dilihat ya. Ada kejadian stroke atau TIA sebelumnya, ada hipertensi, ada umur tua, ada penyakit jantung struktural, diabetes dan seterusnya. Jadi menurut rekomendasi guideline ASC yang terbaru, jadi kalau kita lihat yang paling bawah, oral OAC itu adalah oral antikoagulan, harus diberikan kepada pasien AF dengan chart fast score lebih dari sama dengan 2 pada jenis kelamin laki-laki atau lebih dari sama dengan 3 pada pasien dengan jenis kelamin perempuan. Inilah rekomendasi kelas 1 level evidence A ya. Jadi kalau pada kasus tadi karena dia jenis kelaminnya laki-laki dan skornya 2 sudah masuk resiko tinggi dan harus diberikan antikoagulan oral. Nah, bagaimana dengan chart fast score-nya kurang dari 2? Kalau 1 pada jenis kelamin laki-laki, pengobatannya harus dilihat per individu. Jadi apakah resikonya lebih besar daripada manfaatnya atau sebaliknya. Jadi kalau chart fast-nya 1 pada laki-laki atau kalau chart fast score-nya 2 pada perempuan juga sama. Jadi harus dilihat per individu.
Tapi kalau CHA2DS skornya 0, jadi itu baru masuk resiko ringan. Oke, di sini juga pada guideline yang terbaru juga dijelaskan setelah kita mengevaluasi resiko terjadinya stroke pada pasien AF, walaupun asesmen awal kita ketemu pasiennya resiko ringan, kita harus melakukan reevaluasi setiap 4-6 bulan kemudian ya. Jadi karena setelah walaupun awalnya dia mengalami risiko ringan terjadi stroke, tapi tidak menutup kemungkinan 6 bulan ke depan profil risikonya akan berubah, sehingga bisa saja dia akan naik risikonya menjadi risiko tinggi. Jadi harus dilakukan reevaluasi setiap 4-6 bulan. Oke, obatnya apa saja? Jadi ada yang namanya NOAC ya. NOAC inilah kepanjangan dari novel oral antikoagulan. Jadi antikoagulan oral jenis baru yang ada di Indonesia adalah dabigatran dan rivaroxaban. Jadi bisa dipilih. Ada 2 pilihan. Obatnya sudah masuk JKN juga. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke case berikutnya. Case yang kedua, seorang laki-laki umur 60 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak nafas, dapatkan vital sign-nya tensi 60 per palpasi, heart rate-nya 200 kali per menit dengan respiratory rate 36 kali per menit dan saturasi 84% room air. Dari pemeriksaan fisik S1 S2 irregular dengan ronki penuh di kedua lapangan paru dan ekstremitas akal dinginnya. Pada EKG-nya dijumpai atrial fibrillation dengan rapid ventricular response. Gambaran EKG-nya seperti ini. Jadi walaupun AF itu adalah aritmia supraventrikel yang harusnya QRS-nya sempit, tapi pada kondisi tertentu kadang-kadang bisa kita jumpai juga AF dengan kompleks QRS yang lebar, seperti pada kasus ini misalnya AF dengan LBBB. Tapi kalau diperhatikan kriteria AF-nya masih terpenuhi ya. Jadi jarak interval R ke R-nya masih irregular dan tidak ada gelombang P yang bisa dijumpai. Oke, jadi pada kasus tadi AF rapid dengan tensi 60 per palpasi, saturasi 84%, ronki pada kedua lapangan paru. Apa yang akan kita lakukan? Silakan teman-teman berpartisipasi. Oke, ya ini sudah cukup bagus ya. Sebagian besar menjawab electrical cardioversion, jadi jawabannya sudah benar. Oke, jadi kalau pada kondisi tadi kita harus melakukan electrical cardioversion menggunakan DC shock ya. Jadi kalau pada pasien AF dengan simptom, kita harus pastikan apakah hemodinamiknya stabil atau tidak stabil dulu. Jadi apa saja tanda ketidakstabilan hemodinamik kalau kita jumpai adanya satu sinkop, kemudian hipotensi yang simptomatik, kemudian tanda edema paru akut atau akut heart failure, selanjutnya ada iskemia miokard yang masih berlanjut, dan atau kalau juga sampai terjadi cardiogenic shock. Kalau seperti itu kita jumpai, berarti kita bisa simpulkan pasiennya dengan hemodinamik yang tidak stabil. Kalau seperti ini pilihannya, kalau sesuai guideline adalah rekomendasi kelas 1 level evidence B-nya adalah emergency electrical cardioversion. Jadi direkomendasikan pada AF dengan acute or worsening hemodynamic instability. Nah, kalau electrical cardioversion menggunakan kardioamiodaron bagaimana? Jadi masuk rekomendasi, tapi rekomendasinya levelnya lebih di bawah. Jadi level rekomendasinya 2B, level of evidence B. Jadi kalau pasien AF dengan hemodinamik yang tidak stabil, kita tetap lebih prioritaskan melakukan electrical cardioversion dulu dibandingkan menggunakan amiodaron ya. Walaupun amiodaron ada tempatnya, tapi rekomendasinya levelnya masih lebih rendah daripada electrical cardioversion. Nah, setelah kita lakukan kardioversi pada kasus tadi,
pasien dengan AF dengan hemodinamik tidak stabil tadi, apa yang kita lakukan setelah kardioversi? Misalnya iramanya sudah kembali menjadi irama sinus normal dan chart fast score-nya kita dapatkan skornya adalah 3. Silakan teman-teman ikut berpartisipasi. Oke, mayoritas menjawab antikoagulan oral diberikan seumur hidup setelah kardioversi, tapi masih ada juga menjawab hanya diberikan beberapa saat saja. Oke. Jadi jawabannya adalah yang benar adalah antikoagulan oral harus diberikan seumur hidup setelah kardioversi. Ya, kenapa harus diberikan seumur hidup walaupun iramanya sudah kembali menjadi sinus? Karena kalau kita lihat guideline yang terbaru, jadi yang pojok kanan adalah untuk hemodinamik yang tidak stabil. Kita lihat pemberian oral antikoagulan setelah kardioversi short term atau 4 minggu hanya kalau chart fast score-nya adalah 0 atau 1. 0 pada laki-laki atau 1 pada perempuan. Tapi kalau chart fast score-nya adalah lebih dari sama dengan 1 pada laki-laki atau lebih dari sama dengan 2 pada perempuan, harus dipertimbangkan long term oral antikoagulan walaupun pasiennya iramanya sudah kembali menjadi irama sinus, sudah bukan AF lagi ya, karena resiko mengalami stroke-nya masih tinggi. Jadi tidak untuk kemungkinan seperti tadi sudah dijelaskan sama dokter Kadek, walaupun dia sudah kembali menjadi irama sinus, nantinya dia bisa kembali menjadi AF lagi sehingga menimbulkan resiko terjadinya stroke. Oke, kasus ketiga yang terakhir. Perempuan umur 68 tahun datang ke UGD dengan keluhan berdebar sejak 1 jam yang lalu. Vital sign-nya semua masih relatif dalam batas normal, kecuali heart rate-nya saja yang 180 kali per menit. Dari pemeriksaan fisik juga relatif tidak ada yang bermakna, normal semua. Dari EKG-nya adalah seperti ini. Jadi kita lihat ada suatu takikardi dengan QRS yang sempit, takikardi reguler dengan QRS yang sempit. Karena ini reguler berarti kita bisa singkirkan ini pasti bukan atrial fibrilasi. Karena dia QRS-nya sempit, jadi kita diagnosis pasiennya dengan supraventrikular takikardi atau SVT. Nah, jadi bisa dibilang pasien ini mengalami SVT dengan hemodinamik yang stabil. Nah, pada kasus ini terapi apa yang dapat diberikan untuk pasien SVT di atas? Silakan teman-teman ikut berpartisipasi. Ya, oke, semua mayoritas menjawab semua di atas benar. Memang semua obat tersebut bisa diberikan, tapi yang manakah yang paling tepat? Jadi kalau kembali slide-nya. Jadi yang paling tepat adalah sesuai dengan guideline adalah pemberian ATP. ATP ini adalah adenosine trifosfat ya. Jadi kalau kita kembali merujuk kepada guideline untuk supraventrikular takikardia kita pakai yang terbaru tahun 2019 dari ESC. Jadi kalau kita ketemu suatu takikardi dengan QRS yang sempit, kalau hemodinamiknya stabil, kita harus lakukan coba dulu vagal manuver. Kalau gagal vagal manuvernya, kita harus berikan adenosin intravena ya. Karena di Indonesia tidak ada adenosin, yang ada adalah ATP. Jadi first line choice-nya sebenarnya adalah ATP. Tapi itu pun ternyata produknya atau obatnya jarang ada ya, jarang ditemukan di Indonesia. Jadi apa saja yang bisa kita berikan? Jadi sesuai guideline, kalau vagal manuver gagal, kita harus berikan adenosin. Tapi kalau tidak ada adenosin, kita bisa berikan intravena verapamil atau diltiazem atau intravena beta blocker, misalnya esmolol atau metoprolol. Ya, jadi yang ada di Indonesia adalah diltiazem intravena ada, metoprolol intravena juga pernah ada. Jadi mungkin bisa diberikan. Yang jelas tidak ada rekomendasi untuk amidaron ya. Jadi kalau dilihat di guideline ini
Kalau tidak ada adenosine bisa diberikan diltiazem atau beta blocker, tapi kalau tidak ada atau sudah diberikan tapi gagal, tidak ada opsi untuk amiodaron. Yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan synchronized cardioversion kalau pemberian farmakologis sudah gagal. Oke, demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Wisman yang sudah membawakan materinya sangat menarik. Jadi pilihan kasus yang sangat menarik, banyak kasus-kasus yang bisa pelajari, dan Dr. Wisman sudah membahas dari A sampai Z. Kepada teman-teman sejawat yang ingin mengajukan pertanyaan, tentunya karena topik aritmia ini masih sangat banyak diminati, malah workshop kita aritmia emang yang paling banyak diminati oleh teman-teman sejawatnya. Jadi kalau ada teman-teman sejawat yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan ditulis di kolom Q&A, nanti akan dibahas oleh para narasumber berikutnya. Ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, jadi manajemen atau challenging, tantangan dari diagnosa aritmia itu sangat penting ya. Jadi bagaimana kita mendiagnosa, bagaimana manajemennya, apalagi pada pasien-pasien seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan paroxysmal atrial fibrilasi. Jadi kadang-kadang pasien ada keluhan berdebar, saat datang ke unit pelayanan kesehatan hilang berdebarnya, EKG-nya normal. Di situ tantangan kita, ngapain kita, what the next ya. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan terima kasih pada para narasumber yang sudah menempati podium, Dr. Wisman, Dr. Putro, Dr. Bagus. Ada beberapa pertanyaan yang kita akan bahas. Ini yang pertanyaan dari Dr. Benjamin kepada Dr. Putro nih, langsung ditujukan kepada Dr. Putro. Apa saja faktor yang mempercepat proses dari paroxysmal sampai jadi persisten AF di kemudian harinya? Ya, yang kedua, apa risiko kejadian stroke sudah muncul dan mulai dari kondisi paroxysmal AF? Oke, mungkin bisa Dr. Putro. Baik, terima kasih Dr. Susila. Jadi terima kasih Dr. Benjamin. Saya jawab langsung satu persatu ya. Yang pertama, faktor yang mempercepat proses. Nggak ada yang spesial, nggak ada yang unik. Faktor yang mempercepat prosesnya adalah semua faktor kardiovaskular yang kita sudah tahu. Hipertensi, diabetes, obesitas, merokok. Pokoknya apa ya yang membuat jantung itu mengalami stres atau yang buruk buat kesehatan secara umum, itu adalah faktor yang mempercepat. Satu-satunya yang tidak bisa kita rubah adalah tentu saja usia yang proses penuaan, karena bagaimanapun juga AF ini adalah proses degeneratif. Jadi kalau ditanya faktor-faktor risikonya sama dengan kardiovaskuler. Faktor risiko umum kardiovaskuler itu semuanya bisa menyebabkan percepatan perburukan menjadi permanen AF. Kemudian tadi yang kedua pertanyaannya, apakah risikonya stroke sejak paroxysmal AF? Sederhananya ya. Makanya oleh karena itulah guideline tidak memilah sama sekali, asal sudah AF, mau paroxysmal, mau persisten, mau permanen, semuanya sudah memiliki risiko kejadian stroke yang sama berdasarkan skor CHA2DS yang sudah dijelaskan tadi. Jadi istilah paroxysmalnya, persistennya atau permanennya itu dalam tanda kutip hanya untuk pertimbangan akademis saja, dan kita prognostik ini sudah mau harus ikhlas diterima sebagai permanennya kapan, itu aja sih sebenarnya secara prinsip. Tapi risiko stroke tetap dari awal. Kemudian follow up yang sudah terdiagnosis, gimana warning sign-nya apa? Secara prinsip maksudnya apakah kalau perjalanan alaminya progresi menjadi permanen AF, ya sebenarnya nggak ada warning sign spesifik sih, kecuali kalau sangat tergantung pasiennya dia sensitif tidak terhadap aritmianya. Karena sangat banyak pasien dengan atrial fibrilasi itu asimptomatik, dia tidak mengeluhkan berdebar, tidak mengeluhkan palpitasi. Ketemunya bahkan kadang-kadang insidental. Dan ini sangat common terutama pada usia di atas 65 tahun pada populasi geriatrik. Jadi apa yang perlu warning sign sih sebenarnya komplikasinya ya. Jadi kalau teman sejawat ketemu pasien atrial fibrilasi kemudian mengalami gejala TIA, jangan disepelekan karena itu sangat besar kemungkinan tromboemboli.
Jadi pre-syncope yang kayak gitu yang tidak pernah sama sekali pada pasien-pasien dengan AF itu menjadi warning sign maksudnya. Jadi kalau pasien lain keliengan sekali mungkin kita oke gitu, tapi kalau pasien atrial fibrilasi nggak pernah keliengan, sekarang suatu hari datang, dok saya 2 hari yang lalu kok sempat keliengan kayak mau jatuh, lumayan lama sampai setengah jam itu lemes dan kayak hampir nggak bisa gerakin tangan. Nah, gejala-gejala itu walaupun 100% recover, TIA sekalipun, masuk kategori transient ischemic attack sekalipun, jangan disepelekan. Itu warning sign bahwa apakah kita sudah memberikan antikoagulan yang adekuat dan sebagainya. Itu harus dievaluasi lagi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Dr. Putra. Jadi intinya walaupun pasien itu dengan paroksismal AF, risiko stroke-nya tetap masih tinggi. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Dr. Prengki Santoso. Ini kepada Dr. Bagus. Halo Dr. Bagus. Jadi sebagai rate control pada pasien-pasien AF, apakah propanolol dapat dijadikan pilihan? Mengingat di puskesmas tidak tersedia beta blocker selektif. Dan pasien sering menolak untuk dirujuk. Mungkin alasan tempat segala macam. Silakan Dr. Bagus. Iya, terima kasih Dr. Susila. Ya mungkin kalau kita ngikuti dari kemarin ya topik kita ya semua tentang primary healthcare ya. Jadi dengan peralatan terbatas. Sekarang kalau cuma punya propanolol ya lebih baik daripada tidak ada, kan seperti itu ya. Saya kira bisa digunakan. Jadi karena membiarkan pasien itu dengan atrial fibrilasi apalagi menjadi rapid ventricular response, terus pasien tidak mau dirujuk, punyanya cuma propanolol, apalagi pilihannya, ya kita berikan saja itu ya. Syukur bisa kembali. Seperti itu. Mungkin itu Dr. Susi. Oke, terima kasih Dr. Bagus. Dr. Wisman mungkin ada tambahan tentang AF atau Dr. Putro. Masih ini sebenarnya tentang rhythm control dan rate control. Ya, silakan Dr. Putra. Ya, kalau masalah propanolol saya setuju dengan Dr. Bagus Ari sampaikan, ya bisa digunakan. Tidak ada rotan akar pun jadi. Kemudian mungkin pertanyaan yang lain aja mungkin. Oke. Dr. Wisman. Iya. Oke. Ini pertanyaan kepada Dr. Wisman nih dari Victoria. Kepada Dr. Wisman, jadi pada tempat-tempat dengan peralatan yang terbatas selain propapenon, apakah ada pil daku lain yang bisa digunakan untuk konversi AF seperti beta blocker atau amiodaron? Iya, ini sama juga ya masalahnya seperti tadi. Jadi kalau obatnya terbatas ya di tempat-tempat yang fasilitasnya terbatas di perifer, bagaimana penanganannya? Jadi kalau memang idealnya kalau mau convert AF dengan menggunakan pil in the pocket atau pil daku atau pil dalam saku, ya propapenon salah satu pilihannya. Bagaimana dengan alternatif lain, misalnya pertama amiodaron oral. Kalau amiodaron oral, kita tahu cara kerjanya amiodaron itu ada sangat lama ya. Jadi untuk onset of action-nya dia butuh waktu. Bahkan kalau kita menggunakan amiodaron intravena pun saja kita harus bolus dulu agar obatnya bisa bekerja dengan cepat. Jadi kalau kita menggunakan amiodaron oral sudah pasti efeknya nggak ada efek mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dr. Putra. Kalau sebagai pil daku amiodaron oral sudah tentu sangat tidak efektif dibandingkan dengan propapenon. Kalau beta blocker yang lain saya tidak tahu apa beta blocker yang ada di sana, tapi kalau beta blockernya seperti propanolol atau mungkin bisoprolol biasanya yang banyak ada juga setahu saya juga tidak efektif dalam mengkonvert AF menjadi irama sinus kembali, sehingga yang perlu dikaji apakah masih perlu melakukan strategi rhythm control pada kondisi pasien tersebut. Jadi seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Putra tadi, kenapa tidak fokus ke rate control saja, karena outcome-nya atau luarannya tidak jauh berbeda kalau kita melakukan rate control dengan rhythm control. Jadi kalau rate control kan kita bisa melakukan dengan obat-obatan yang tersedia seperti beta blocker tadi. Jadi mungkin itu jawaban saya, mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Putra. Oh ya, sedikit kalau mengenai farmakologi yang terbatas ya, kalau pilihan kita terbatas. Kembali sudah lengkap sebenarnya disampaikan oleh Dr. Wisman. Tetapi off-label use misalnya kalau kita nggak punya, ini kan pertanyaannya mungkin kalau nggak punya, propapenon bagus, recommended ada di guideline.
Cuman kalau nggak ada gimana? Karena memang ketersediaannya tidak luas dan harganya tentu saja mahal kan dan tidak di-cover oleh BPJS juga. Nah, kita kembali ke dunia nyata berarti. BPJS nih, biaya yang pengobatan yang tersedia relatif murah dan ada kadang-kadang beta blocker dan amiodaron. Catatan tambahan dari yang sudah disampaikan Dr. Wisman, amiodaron tidak punya trial besar untuk penggunaan oral dalam rhythm control atrial fibrilasi. Jadi yang ada adalah intravena. Namun, dalam tanda kutip, kalau memang punyanya amiodaron, yang perlu dicatat adalah pemberian oralnya dosisnya pasti lebih tinggi daripada intravena dalam guideline. Jadi saya biasanya menggunakan ini lagi-lagi off-label ya, tetapi bisa digunakan dengan pertimbangan farmakologis. Setidaknya harus diminum 3 tablet sekaligus, dengan kata lain 600 mg oral, untuk kita berharap ada efek anti-aritmik dalam tempo 12 jam. Tapi kalau dosis lebih kecil dari itu, hampir dipastikan dia biasanya tidak akan convert dengan oral loh ya, untuk amiodaron. Sedangkan beta blocker secara spesifik justru tidak ada trialnya memang, dan dari patofisiologinya, cara kerjanya juga tidak akan banyak berdampak pada atrial fibrilasi selain hanya melambatkan rate ventrikelnya saja alias rate control. Kalaupun kita berharap, namun perlu diingat bahwa dengan sendirinya, kalau dia masih paroksismal AF, saat rate-nya masih normal, rangsangan simpatis artinya adrenergik terhadap kardiaknya juga berkurang, itu bisa menyebabkan membantu secara spontan dia revert atau kembali sendiri. Sehingga jangan heran juga, saya kasih beta blocker, mungkin pasti ada teman sejawat yang berpengalaman, tidak punya obat lain, kasih beta blocker, ternyata nantinya dia convert. Tidak secara langsung sih beta blockernya membuat convert, tetapi bisa tetap digunakan kalau memang punyanya beta blocker. Tentu saja perlu diingat kontraindikasi beta blocker. Kalau dia ada gejala heart failure, suka sesak-sesak, apalagi ada udem kedua tungkai, hati-hati. Pemberian beta blocker itu bisa memperburuk heart failure-nya. Dan kalau mau memilih, justru pilihlah pada kondisi atrial fibrilasi yang non-selektif. Lebih besar kemungkinannya untuk memberikan rhythm control pada pasien-pasien AF. Bahkan obat-obat yang mungkin tersedia luas, digoxin ya, mungkin ada pertanyaan, digoxin boleh nggak? Atau bisa nggak meng-convert sinus AF menjadi sinus lagi? Bisa ya, bisa. Jangan menyepelekan digoxin. Dia bukan hanya sebagai rate control saja, tetapi lagi-lagi ini bukan indikasi sesuai yang dibasiskan oleh penelitian. Tapi jangan salah, kalau teman-teman coba, saya yakin pasti ada yang berhasil dengan beta blocker atau digoxin pun menjadi rhythm control. Mungkin itu yang saya katakan. Oke, terima kasih Dr. Putra. Mungkin mengingat keterbatasan waktu, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalnya ketemu pasien dengan ACS dan ada komplikasi AF, bagaimana cara pengobatannya? Apakah tetap memberikan antikoagulan, di mana kita tahu, ini sering jadi pertanyaan, di mana kita tahu pada pasien-pasien ACS kita berikan dual antiplatelet. Mungkin Dr. Wisman dulu. Iya, jadi pertanyaan menarik ya. Jadi kalau tadi sudah sempat saya bahas, kalau dia ada AF, yang kita lihat apakah keluhan yang dia alami ini akibat dari AF-nya atau tidak, seperti itu. Jadi kalau chest pain-nya karena AF-nya, tentunya kita akan masuk ke algoritma AF yang tadi kita bahas. Jadi bisa saja dia masuk ke AF dengan hemodinamik tidak stabil karena ada ongoing iskemia. Tapi kalau keluhan chest pain-nya tidak disebabkan oleh AF-nya, jadi ya otomatis kita masuk ke algoritma ACS. Jadi misalnya bagaimana maksudnya keluhan chest pain-nya disebabkan AF. Jadi kalau AF-nya misalnya ventricular response-nya hanya 60-70 kali per menit, kan biasanya secara logika kan bukan penyebab dari chest pain-nya. Tapi kalau AF-nya sangat rapid, misalnya 190-200 kali per menit, ya kemungkinan chest pain-nya disebabkan karena AF-nya terlalu rapid. Jadi kalau seperti itu kita akan masuk ke algoritma penanganan AF. Jadi ya harus dipastikan dulu ini penyebab masalahnya yang mana dulu, apakah AF-nya yang menyebabkan terjadinya chest pain-nya atau sebaliknya AF-nya cuma penyerta saja, kebetulan pasiennya mengalami ACS, baru kita bisa masuk ke algoritma yang mana nanti, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Wisman. Dokter Bagus, mungkin ada tambahan. Jadi kalau misalnya pasiennya ACS dengan AF, untuk pemberian antikoagulan di samping dengan dual antiplateletnya gimana dok ya? Iya, sebenarnya ACS, yang dimaksud ACS ini akut coronary syndrome kan, suatu serangan jantung ya. Jadi kalau seandainya kita melihat ada pasien dengan akut coronary syndrome, kemudian dia menjadi atrial fibrilasi, yang ada di benak kita itu cuma satu, dia akan mengalami satu perburukan ke arah
gagal jantung. Itu yang harus dipikirkan. Karena mekanisme terjadinya AF pada akut coronary syndrome itu kan kegagalan dari left ventricle, tekanan diteruskan ke atrium, salah satunya itu. Jadi begitu kita melihat pasien atrial fibrilasi, apalagi menjadi rapid mendadak ya, sebelumnya tidak ada pada pasien-pasien dengan akut coronary syndrome, yang kita pikirkan adalah proteksi terhadap heart failure, itu yang utama ya. Jadi kalau seandainya tekanan di ventricle, tekanan di cardiac chambernya dikurangi, maka dengan pemberian diuretik, dia akan kembali seperti itu. Jadi fibrilasi, atrial fibrilasi itu tidak murni suatu penyakit tersendiri. Dia bisa merupakan satu gejala dari kelainan lain, itu yang harus kita pikirkan. Apa penyebabnya? Kemudian saya ingin menambahkan juga, tadi banyak yang bertanya tentang di daerah ya, saya akan tekankan sedikit mengenai sampai oleh Dr. Putra juga ya. Jadi teman-teman di puskesmas, di primary healthcare, yang utama adalah mencari faktor-faktor resiko yang mempermudah aritmia itu terjadi. Itu yang sebenarnya harus dilakukan. Hipertensi kah, kita encourage pasien untuk menjaga tensinya, menjaga lifestyle-nya, obesitas dikurangi, kemudian aktivitas ditingkatkan. Seperti itu yang harus dilakukan ya. Sehingga semua hal itu mencegah terjadinya komplikasi aritmia yang lebih lanjut. Saya kira seperti itu, Dr. Susila. Oke, terima kasih Dr. Bagus. Dr. Putra mungkin ada tambahan? Oke. Jadi saya kira dari sekian pertanyaan itu sudah jelas, kalaupun pasien itu dengan ACS dan dengan AF tetap diberikan antikoagulan maupun walaupun pasien sudah dapat dual antiplatelet. Jadi mengingat keterbatasan waktu, tentu masih banyak pertanyaan yang belum bisa jawab. Nanti silakan tetap di chat ke panitia atau langsung kepada para narasumber. Terima kasih pada Dr. Putro, Dr. Wisman, Dr. Bagus Hari yang sudah menjadi narasumber pada 9 Bali Kardiologi Update pagi ini. Sebagai akhir sesi ini saya tutup dengan Pramasati Om Santi. Baik, terima kasih kepada moderator Dr. IKD Susila Suryadharma, spesialis jantung dan pembuluh darah. Terima kasih. Demikian acara simposium kita pada hari ini. Diingatkan kembali kepada para peserta agar tidak lupa mengisi feedback yang terdapat di akhir acara sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu simposium yang kedua, mari kita rehat selama 10 menit.
kasih.